Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan 4 anggota ingin memaparkan isu kontemporer tentang terkait korupsi yang mengancam bela negara. Bela negara adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara Indonesia, mencakup sikap, tekad, dan perilaku untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, salah satu ancaman kontemporer yang paling serius terhadap upaya bela negara adalah korupsi. Korupsi tidak hanya menyalahgunakan keuangan negara, tetapi juga mengikis fondasi moral bangsa, memperlemah sistem pemerintahan, dan membahayakan tatanan hukum serta kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah ancaman serius yang menghambat terwujudnya tujuan bernegara. Untuk dampaknya, bagaimana menurut Saudara Andre Septa? Dampaknya, jika korupsi tidak dicegah atau ditangani dengan serius, akan terjadi sangat besar atau meluas, termasuk kehancuran ekonomi negara. Korupsi akan terus menguras keuangan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperlebar ketimpangan sosial. Yang kedua, kemunduran pembangunan sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan terbengkalai karena anggaran negara yang dialokasikan untuk kepentingan publik dialihkan untuk kepentingan pribadi. Menurut saya, dampak terdapat dampak yang lain selain kemunduran pembangunan, yaitu merosotnya kepercayaan publik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan intuisi negara, menciptakan ketidakstabilan sosial yang berkepanjangan serta rusaknya integritas bangsa. Moralitas generasi muda dan masyarakat secara umum akan rusak jika korupsi terus dianggap sebagai hal yang normal. Ini akan mempengaruhi kualitas pemimpin masa depan. Kemudian menurut saya ada juga dampak yang akan terjadi jika isu korupsi itu tidak dicegah atau diantisipasi, yaitu gagalnya tujuan negara. Artinya visi negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial tidak akan terwujud, menyebabkan rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Selain dari dampak tersebut, karena korupsi itu tidak mungkin terjadi serta-merta langsung terjadi. Pasti ada penyebab-penyebab yang menyebabkan korupsi itu bisa ada. Bagaimana menurut kalian bahwa penyebab-penyebab korupsi ini ada itu apa aja ya menurut kalian itu? Penyebab terjadinya korupsi ada seperti sistem birokrasi yang kompleks dan tidak transparan. Maksudnya, proses birokrasi yang lambat dan rumit menciptakan banyak peluang bagi pejabat publik untuk memanipulasi sistem demi keuntungan pribadi. Kemudian, pengawasan internal di banyak lembaga negara masih lemah, sehingga korupsi sering luput dari pantauan. Menurut saya, penyebab terjadinya korupsi adalah budaya permisif. Di beberapa tempat, praktik suap dan gratifikasi telah mengakar kuat sehingga dianggap sebagai biaya tambahan yang wajar dalam menjalankan urusan publik. Dan hal lain, minimnya penegakan hukum. Banyak pelaku korupsi yang mendapatkan hukuman ringan atau bahkan lolos dari sanksi hukum sehingga tidak ada efek jerat. Kemudian menurut saya penyebab terjadinya korupsi yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Masyarakat, terutama generasi muda itu belum sepenuhnya memahami bahaya korupsi dan pentingnya memelihara integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah,
untuk penyebab-penyebabnya kan sudah dijelaskan ya tadi. Nah, kita itu harus bisa untuk mencegahnya. Nah, dari penyebab-penyebab tersebut pasti bisa tuh beberapa untuk bisa diatasi. Solusi dari kalian gimana tuh untuk bisa agar korupsi itu bisa teratasi? Izin menjawab. Untuk mengantisipasi dalam penyelesaian isu korupsi, 1. Reformasi sistem birokrasi dan administrasi publik, maksudnya menyederhanakan proses birokrasi untuk mengurangi celah terjadinya suap dan meningkatkan transparansi dalam setiap keputusan yang melibatkan pengelolaan anggaran negara. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu dengan memberikan hukuman yang berat dan efek jera. Selain itu, harus ada komitmen yang kuat dari lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. Terima kasih. Menurut saya, upaya pencegahan untuk menyelesaikan isu korupsi adalah pendidikan anti korupsi sejak dini, ialah mengintegrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya integrasi dan perilaku jujur. Hal lain, transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Semua institusi negara, khususnya yang terkait dengan anggaran dan keuangan, harus menerapkan prinsip transparansi dan membuka akses publik untuk mengawasi jalannya pemerintah. Sekian. Izin menambahkan untuk upaya pencegahan atau antisipasi dalam penyelesaian isu korupsi yaitu membangun budaya integritas dan akuntabilitas, melibatkan semua elemen masyarakat mulai dari media, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta untuk bersama-sama mengawasi praktik-praktik korupsi dan menjaga moralitas bangsa. Serta pemberdayaan teknologi dengan menerapkan teknologi digital dalam sistem pengelolaan keuangan dan administrasi publik untuk meminimalkan campur tangan manusia dan mengurangi potensi penyelewengan. Sekian, terima kasih.